Perkenalkan, nama saya Nisha Andrina Kasili, NIM 24 14 20 10 20, kelas S1 Perawatan semester 1. Di sini saya membuat video yang merupakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia dengan dosen pengampu Nurse Michelle Khairupan, SKEP MKes. Di sini saya akan membahas materi mengenai eliminasi atau buang air kecil dan buang air besar secara adekuat. Eliminasi buang air besar dan kecil secara adekuat. Eliminasi atau buang air kecil atau BAK dan buang air besar atau BAB secara adekuat adalah salah satu kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Emerson. Eliminasi yang normal dan efisien yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh, membuang zat-zat sisa metabolisme dan mencegah penumpukan racun dalam tubuh. Proses ini melibatkan berbagai sistem tubuh termasuk sistem pencernaan, ginjal, dan saluran kemih. Yang pertama, eliminasi buang air besar. Buang air besar adalah proses mengeluarkan feses atau kotoran dari tubuh melalui rektum dan anus yang merupakan hasil akhir dari proses pencernaan makanan di usus. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi normal BAB bervariasi antara individu, tetapi umumnya berkisar antara 1-3 kali sehari hingga 3 kali dalam seminggu. Asalkan tidak ada ketidaknyamanan atau kesulitan, ini dianggap normal. Yang kedua, konsistensi feses. Feses yang normal biasanya berbentuk lunak dan tidak keras atau terlalu cair. Konsistensi yang sehat memungkinkan feses mudah dikeluarkan tanpa nyeri atau usaha yang berlebihan. Yang ketiga, pola makan dan hidrasi. Asupan serat yang cukup dari makanan seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian yang penting untuk menjaga pergerakan usus yang normal. Cairan yang cukup membantu melunakkan feses dan mencegah sembelit. Kekurangan air bisa menyebabkan feses keras dan sulit dikeluarkan. Kondisi yang mempengaruhi BAB yang pertama, sembelit. Sembelit terjadi ketika feses menjadi keras, kering, dan sulit dikeluarkan. Penyebab sembelit termasuk kurangnya serat dalam makanan, dehidrasi atau kurangnya aktivitas fisik. Faktor psikologis seperti stres atau perubahan kebiasaan juga dapat menyebabkan sembelit. Yang kedua, ada diare. Diare adalah kondisi di mana feses menjadi cair dan dikeluarkan dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya. Diare dapat disebabkan oleh infeksi, intoleransi makanan atau penyakit usus seperti sindrom iritasi usus besar atau IBS. Yang keempat adalah obstruksi usus. Penyumbatan di usus dapat menghambat aliran feses dan menyebabkan ketidaknyamanan, nyeri, atau bahkan kondisi serius yang memerlukan penanganan medis. Tanda-tanda eliminasi BAB yang tidak adekuat. Frekuensi buang air besar yang berkurang atau meningkat secara signifikan, feses yang terlalu keras, kecil, atau cair, nyeri atau kesulitan saat BAB, adanya darah dalam feses, atau mungkin menunjukkan pendarahan di saluran pencernaan. Yang kedua, eliminasi buang air kecil atau BAK. Buang air kecil atau BAK adalah proses mengeluarkan urin dari tubuh melalui kandung kemih dan uretra. Ginjal menyaring darah untuk menghilangkan limbah dan kelebihan cairan yang kemudian dikeluarkan sebagai urin. Kondisi yang mempengaruhi BAK atau buang air kecil adalah yang pertama, poliuria. Peningkatan volume urin yang berlebihan sering kali terkait dengan kondisi seperti diabetes mellitus atau diabetes insipidus, atau setelah konsumsi cairan dalam jumlah besar. Yang kedua ada oliguria.
adalah penurunan volume urin yang sangat sedikit, biasanya kurang dari 400 ml per hari. Oliguria dapat disebabkan oleh dehidrasi, kerusakan ginjal, atau gagal jantung. Yang ketiga ada anuria, adalah tidak ada produksi urin sama sekali yang merupakan kondisi darurat medis yang memerlukan intervensi segera. Kondisi yang mempengaruhi BAK. Yang selanjutnya, yang keempat ada inkontinensia urin, adalah ketidakmampuan mengontrol keluarnya urin yang dapat disebabkan oleh kelemahan otot dasar panggul, kerusakan saraf, atau masalah kesehatan lainnya. Yang kelima, retensi urin adalah kesulitan mengeluarkan urin sepenuhnya dari kandung kemih yang bisa disebabkan oleh penyumbatan pada saluran kemih, pembesaran prostat pada pria, atau masalah saraf. Komponen penting dalam BAK yang adekuat. Yang pertama, volume urin. Jumlah urin yang normal yang dikeluarkan setiap hari berkisar antara 1 hingga 2 liter, tergantung pada asupan cairan, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan individu. Yang kedua, ada frekuensi. Frekuensi buang air kecil yang normal biasanya berkisar antara 4-6 kali sehari. Namun, ini biasanya bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk seberapa banyak seseorang minum, suhu lingkungan, dan fungsi ginjal. Yang ketiga, ada warna dan bau urin. Urin yang sehat berwarna kuning muda dan tidak terlihat tajam. Urin yang terlalu pekat atau gelap menunjukkan dehidrasi, sedangkan urin yang sangat jernih bisa menandakan hidrasi berlebih. Tanda-tanda eliminasi BAK yang tidak adekuat. Yang pertama, sering buang air kecil dengan volume kecil atau tidak dapat menahan urin. Yang kedua, nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil. Yang ketiga, warna urin yang keruh atau mengandung darah. Yang keempat, urin berbau tajam dan air. Mengapa eliminasi yang adekuat penting? Yang pertama, membuang zat sisa dan racun. Proses eliminasi yang membantu tubuh membuang limbah, hasil metabolisme yang jika tertinggal dalam tubuh bisa menjadi racun dan merusak fungsi organ. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Melalui buang air kecil, tubuh mengatur keseimbangan air, garam, dan elektrolit penting seperti natrium dan kalium. Ketidakseimbangan elektrolit bisa mempengaruhi fungsi jantung, saraf, dan otot. Yang ketiga, mencegah infeksi. Buang air kecil yang teratur membantu membersihkan bakteri dari saluran kemih, mencegah infeksi saluran kemih atau ISK. Eliminasi feses yang teratur mencegah penumpukan racun dan masalah pencernaan seperti sembelit yang bisa menyebabkan wasir atau impaksi feses. Intervensi untuk memastikan eliminasi yang adekuat. Yang pertama, pemantauan asupan dan keluaran atau intake and output. Perawat seringkali memantau jumlah cairan yang masuk dan dikeluarkan pasien untuk memastikan keseimbangan cairan yang tepat. Yang kedua, asupan serat dan cairan yang cukup. Pemberian makanan tinggi serat dan peningkatan asupan air sangat membantu dalam menjaga pergerakan usus yang normal dan mencegah sembelit. Yang ketiga, aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti berjalan dapat membantu merangsang pergerakan usus dan mencegah retensi urin. Yang keempat, ada pengaturan posisi untuk eliminasi. Bagi pasien yang berbaring, perubahan posisi atau penggunaan alat seperti bispot dapat mempermudah eliminasi. Yang kelima, pemberian obat. Jika perlu, obat pencahat, pengunak feses, atau diuretik dapat diberikan untuk membantu pasien yang mengalami masalah eliminasi. Antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih atau infeksi pencernaan. Jadi, dengan memastikan eliminasi buang air besar dan buang air kecil yang adekuat, keseimbangan tubuh tetap terjaga dan risiko komplikasi seperti dehidrasi, kerusakan ginjal, atau infeksi dapat diminimalisir. Terima kasih.